Mengejutkan, jelang Timnas Indonesia versus Filipina, PSSI tegur pengelola SUGBK minta perbaiki rumput. Wow, dua pemain bisa debut Timnas di Indonesia versus Filipina. Tanpa Jordi Amat, Jay Itzes tetap pede Timnas Indonesia kalahkan Filipina. Jordi Amat curhat ke media Spanyol singgung jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI sudah siapkan bonus untuk pemain Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Sumarji menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengelola Gelora Bung Karno, GBK. Stadion tersebut nantinya akan menggelar laga antara Timnas Indonesia melawan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memasang target untuk menang, skuad Garuda sudah melewati persiapan maksimal demi misi ini. Selain itu, aspek rumput stadion yang mendapatkan kritikan akan segera ditindaklanjuti. Sumarji menjelaskan, mereka sudah meminta pengelola GBK untuk bergerak cepat. Termasuk dalam persiapan rumput stadion jelang pertandingan melawan Filipina. Kami sudah telepon pengelola GBK karena kondisi rumput kemarin juga kurang bagus. Kami memohon ke pihak GBK supaya betul-betul dipersiapkan. Diperhatikan betul kondisi rumput, kata Sumarji. Sosok yang menjabat sebagai ketua badan tim nasional ini mengakui bahwa kondisi rumput SUGBK kurang prima. Pada pertandingan melawan Irak terlihat beberapa titik masih belum tumbuh maksimal. Sebelumnya, stadion tersebut sempat menggelar konser musik dan dijanjikan akan segera dilakukan perbaikan. Kondisi ini tentu berpengaruh langsung ke permainan skuad Garuda yang mengandalkan koordinasi. Dua pemain Timnas Indonesia berpeluang melakoni debut saat melawan Filipina pada matchday ke-6 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 11 Juni. Pemain pertama adalah Kelvin Verdong. Penggawa NEC Nijmegen ini dipastikan bisa bermain karena proses naturalisasinya telah rampung. Kehadiran Verdong akan memberikan tambahan kekuatan buat Timnas Indonesia. Ini berkaca pada kemampuan di atas rata-rata yang dimiliki oleh Verdong. Verdong bukan hanya cakap memainkan peran sebagai bek sayap. Pemain berusia 27 tahun itu juga cakap dalam mengeksekusi bola-bola mati. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Verdong berpotensi besar dimainkan sejak menit pertama melawan Filipina. Ia akan bersaing dengan Shane Patinama dan Pratama Arhan untuk mengisi posisi wingback kiri. Pemain berikutnya yaitu Malik Rizaldi. Bintang Madura United ini berpeluang diturunkan seiring kebutuhan ST akan pemain depan yang klinis dalam memanfaatkan peluang di depan gawang lawan. Malik sudah bermain saat Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Tanzania di Stadion Madia, 2 Juni lalu. Namun, laga ini tidak masuk kalender FIFA karena hanya berstatus training match. Nama Jordi Amat kini tengah menjadi sorotan usai mendapat kartu merah saat Timnas Indonesia kalah melawan Irak. Diketahui, Indonesia takluk 0-2 dari Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Jordi Amat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya Indonesia untuk meraih prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Beberapa waktu lalu, Jordi Amat sempat melakukan sebuah wawancara dengan TV Spanyol. Jordi Amat tampil dalam program acara televisi, TOTCMOU, yang disiarkan Catalan Media Corporation, CCMA. Sebagai informasi, Jordi Amat merupakan mantan penggawa timnas Spanyol U21 yang pernah berseragam Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Dalam wawancara tersebut, Jordi Amat ditanya awal mula bisa pindah kewarganegaraan. Bek andalan Timnas Indonesia itu menyebut dirinya memiliki keturunan keluarga kerajaan Siau, Sulawesi Utara dari garis ibu. Selama ketika saya masih kecil, nenek saya memberitahu kalau saya adalah putra mahkota. Tapi saya pikir itu hanya cerita semata dan tidak lebih, kata Jordi Amat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan bahwa nantinya akan ada bonus untuk pemain Timnas Indonesia setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia butuh tambahan 3 poin untuk memastikan lolos. Namun, lawan skuad Garuda kali ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Filipina cukup memberikan perlawanan sengit saat berhadapan dengan Vietnam meski akhirnya kalah. Sumarji menjelaskan, PSSI sudah mengatur bonus yang akan diterima oleh pemain.
Termasuk saat Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa melaju ke putaran ketiga seperti target awal. Diharapkan langkah ini akan membuat pemain termotivasi memberikan penampilan terbaiknya. Kalau soal bonus memang semua sudah diatur. Putaran kedua nanti kita bisa lolos ke putaran ketiga sudah ada bonusnya, kata Soemarji. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, tetap percaya diri skuad Garuda bakal bisa mengalahkan Filipina meski tanpa Jordi Amat. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Dalam menghadapi laga ini, tim Merah Putih dipastikan kehilangan satu pemain di lini belakang yakni Jordi Amat. Menanggapi kondisi ini, Jay Itzes mengakui bahwa Jordi Amat memang pemain penting. Namun menurut Jay, skuad Garuda memiliki banyak pemain bagus lainnya. Oleh karena itu, meski tanpa pemain berusia 32 tahun tersebut, Timnas Indonesia bakal memberikan yang terbaik. Tentu Jordi adalah pemain penting bagi kami, ujar Jay Itzes. Tetapi saya pikir kami punya banyak pemain bagus yang lain. Saya rasa banyak pemain lain yang siap mengisi posisi yang ditinggalkan Jordi, kata Jay. Pemain diaspora Mauresmo Hinoke mencetak gol saat membela Timnas Indonesia U20 melawan Jepang U20 di Toulon Cup 2024, Sabtu 8 Juni. Berikut profil Mauresmo Hinoke. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 1-4 dari Jepang U20 pada pertandingan Grup B Turnamen Internasional Toulon Cup di Prancis, Sabtu 8 Juni malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan gol sematawayang Indonesia dicetak Mauresmo Hinoke pada menit ke-70 lewat titik penalti. Mauresmo Hinoke langsung mengambil eksekusi penalti dan berhasil mengecoh kiper Jepang. Penampilan Mauresmo Hinoke dalam laga ini pun dipuji oleh netizen. Netizen pun ramai-ramai meminta agar PSSI segera memberikan KTP kepada Mauresmo Hinoke alias melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan Indonesia itu. Update informasi ini saja yang bisa saya berikan. Bagi kalian penggemar Timnas Indonesia jangan lupa subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.